Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 27 bulan Januari tahun 2022, bersukacita kita bertemu di dalam persekutuan firman Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan mengenai syarat pengungsian. Saudara, bahwa di akhir zaman atau 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, atau 42 bulan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka gereja yang mencapai ukuran tertentu akan diungsikan oleh Tuhan dengan caranya yang begitu luar biasa. Adapun tujuan pengungsian itu sudah menjadi jelas, yaitu untuk menghindarkan gereja dari bahaya masa antikris yang akan melanda bumi. Saudara, ini dicatat di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan kemudian ayat yang ke-14. Saudara, adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai orang yang bisa diungsikan, ini adalah saya sampaikan saat ini, saya ulangi lagi, adalah orang yang bisa menjaga lidah. Orang yang bisa menjaga lidah. Bukan menjaga apa yang masuk dari mulut, tetapi menjaga dari apa yang keluar dari mulut, yaitu perkataan. Orang yang akan diungsikan itu cirinya lidahnya tidak berdusta. Kemudian, saudaraku, lidah yang tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Lidah yang senantiasa mengucapkan kebenaran, kebaikan, dan kekudusan. Dan lidah yang tidak menghujat, mencemooh, menghina, atau mencibir, atau bahkan juga mengatakan kata-kata yang tidak pantas atau tidak senonoh. Saudaraku, ini ciri utama dari orang yang akan bisa diungsikan. Ciri utama orang yang rohaninya itu masuk di dalam level atau tataran rohani ruang kudus. Itu cirinya adalah di mulutnya tidak ada dusta, bisa menjaga, mengendalikan mulut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 5, di sana digambarkan bahwa di padang belantara pengungsian itu orang-orang yang diungsikan dikatakan mengikuti jejak anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka itu orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Mereka itu orang-orang yang bisa menjaga lidahnya. Saudara, kenapa di sini saya tidak fokus membahas mengenai tanda 666 atau karagma? Saudara, yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah justru membangun badan kita supaya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai bait suci Allah. Jangan kita bingung mencari tanda karagma atau tanda antikris atau tanda 666. Karena tanda 666 itu akan berlaku selama 42 bulan setelah gereja itu diungsikan. Dan tanda itu nanti itu akan berlaku ketika masa antikris itu terjadi, dan gereja, orang-orang yang sudah mencapai tataran atau level rohani ruang kudus itu, mereka sudah akan diungsikan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Maka saya tidak fokus membahas masalah tanda binatang, tanda antikris, saudaraku. Ayo, sekarang kita fokus untuk memperbaiki imanmu, untuk memperbaiki iman kita, supaya nanti ketika masa antikris itu tiba, maka saudara adalah menjadi bagian dari orang-orang yang diungsikan. Saudara menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan dari bahaya masa antikris itu. Dan caranya adalah saudara mendewasakan rohani saudara. Saudara mendewasakan, kita bertumbuh di dalam rohani yang semakin naik, mencapai ruang kudus. Dan tanda dari orang yang rohaninya mencapai level ini, saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa di sana di mulut mereka tidak
terdapat dusta. Saudaraku, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1-5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ayat 2, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ayat ketiga, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat 5, perhatikan ini tandanya. Orang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, ke Eremos, ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Dan pengungsian itu caranya dahsyat, saudaraku. Wahyu pasal 14 ayat yang kelima, ini tanda dari orang yang diungsikan. Dan di mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin, saudaraku. Jadi orang yang akan diungsikan, orang yang mencapai level rohani Ruang Kudus, itu satu tanda pasti di dalam diri mereka, saudaraku. Ini bahwa di dalam mulut mereka itu tidak terdapat dusta. Mereka tidak suka mengucapkan kata-kata hujat. Mereka tidak suka menyombongkan diri. Kata-kata yang menyombongkan diri, mereka tidak suka dengan kata-kata yang tidak senonoh. Saudaraku, apa yang diucapkan dengan mulutnya adalah kebenaran. Apa yang diucapkan dengan mulutnya adalah kebaikan, kebenaran, dan kekudusan. Itu ciri dari orang yang rohaninya memasuki level Ruang Kudus. Saudaraku, jadi kalau sudah ingin diungsikan, dan pengungsian itu dahsyat di dalam pokok bahasan yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa pengungsian itu caranya luar biasa. Seperti ketika Filipus dipindah oleh kuasa Tuhan, Filipus diliputi kuasa Allah. Dia dipindahkan dari Gaza ke Asdod dalam waktu sekejap. Seperti halnya ketika Elia balapan dengan kereta Raja Ahab dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael. Itu jauh, tapi dipindahkan juga dalam waktu sekejap. Kemudian tempat pengungsian itu juga masih di bumi ini. Satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Saudaraku, tapi saudara jangan bertanya di mana tempat itu, karena itu satu tempat yang saat ini masih dimeteraikan oleh Tuhan. Belum boleh dikatakan itu berada di mana. Saudaraku, Filipus juga waktu dia dipindahkan dari Gaza ke Asdod, dia nggak ngerti, tapi dia nurut dengan kehendak Roh yang memindahkan dia, Roh Kudus yang memindahkan dia, bahwa ternyata dia di Asdod. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengungsian nanti juga begitu, akan terjadi pada orang-orang yang bisa menjaga mulutnya, menjaga kekudusan lidahnya, ucapannya selalu mengatakan kebenaran, tidak mencaci, tidak menghina, tidak mencibir, tidak menyombongkan diri. Itu orang-orang yang akan diungsikan oleh Tuhan di akhir zaman dari bahaya masa antikris. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajarkan puasa untuk menahan lidah. Puasa lidah, bukan bahasa lidah, saudaraku. Puasa lidah, bukan menjaga apa yang masuk dalam mulut saudara. Kalau itu saudara sudah mengerti. Tetapi saya akan mengajak saudara mulai saat ini belajar untuk puasa, menahan dari perkataan umpatan
cacian, makian ketika saudara di jalan, mungkin ketika saudara sedang menghadapi kejengkelan, ketika saudara sedang menghadapi sesuatu yang membuat hati saudara nggak enak. Jangan sampai mulut saudara itu mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Saudara, ini ciri dari orang yang akan diungsikan, itu bisa mengendalikan mulutnya. Saudara yang dikasih Tuhan, puasa lidah. Saya ajarkan kepada saudara supaya saudara menahan diri dari mengatakan perkataan dusta, supaya saudara menahan diri dari mengatakan perkataan yang jahat, yang kotor, yang tidak senonoh. Dan kalau saudara bisa melakukannya, maka kuasa Tuhan, apa yang saudara ucap akan jadi, saudaraku. Karena apa yang saudara ucap itu adalah kebenaran. Apa yang saudara ucap itu akan dijawab Tuhan. Karena apa yang saudara ucap adalah kebenaran dan kekudusan. Saudara, kita akan membaca bahwa menjaga lidah, apa yang keluar dari mulut ini, ucapan saudara itu sangat penting. Matius pasal yang ke-15 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkan dan camkanlah. Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Yang masuk dari mulut ini apa, saudaraku? Makanan, minuman, saudaraku. Kalau saudara bisa menahan dalam hal ini juga baik. Tetapi saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi, kalau saudara bisa berpuasa menahan dari segala sesuatu yang menajiskan badan manusia. Yang menajiskan itu apa, atau saudaraku? Yang menajiskan itu bukan yang masuk ke dalam mulut, saudaraku, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang, saudaraku. Jadi kalau ucapan saudara itu kotor, tidak senonoh, tidak pantas, ucapan mulut saudara itu hujat, itu najis, saudaraku. Bukan yang masuk dari mulutmu. Saudara yang dikasih Tuhan, camkan baik-baik. Ini kata Tuhan Yesus seperti itu. Saudara, bahkan dengan lidah ini, saudaraku, kita laksana mengendalikan satu kendaraan yang besar, kita laksana mengendalikan perahu, saudaraku. Kita akan membaca Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 4, saudaraku. Yakobus 3 ayat 2 sampai 4. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin, saudaraku. Tadi Wahyu pasal 12 ayat yang Wahyu pasal 14 ayat yang kelima, orang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, yang mengikuti jejak anak domba itu kemana saja ia pergi, mereka adalah orang yang sempurna, saudaraku, yang bisa diungsikan, terhindar dari masa antikris. Itu adalah orang yang di dalam mulutnya tidak terdapat dusta, mulutnya tidak kotor, tidak najis bibir, saudaraku. Yakobus di sini juga katakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Saudaraku, belajarlah ngomong benar. Saudaraku, kalau saudara ngomongnya benar, saudara ngomongnya tidak dusta, saudara ngomongnya baik, benar, kudus, mengatakan hal-hal yang mulia, saudara, maka lama-lama saudara akan memperkatakan firman Tuhan. Camkan ini baik-baik. Ketika saudara ini belajar menggunakan mulut dengan benar, ngomong benar, saudaraku, tidak fitnah sana, fitnah sini, saudaraku, adu sana, adu sini, tapi saudara itu ngomong benar, lurus, saudaraku, maka mulut saudara ini akan menjadi penyalur dari bicaranya Tuhan. Mulut saudara ini akan dipakai oleh Tuhan. Suara yang keluar dari mulutmu ini kebenaran.
kebenaran itu puncaknya apa toh saudaraku? Puncak dari kebenaran itu adalah firman. Saudara, kemarin sudah saya terangkan, kalau kebenaran itu belum tentu firman, tapi kalau firman itu tentu benar. Saudaraku, kebenaran yang bukan firman contohnya apa? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu benar, tapi itu bukan firman. 4 kali 4 sama dengan 16 itu juga benar, tapi itu bukan firman. Saudaraku, dan saudara hendaknya mulai belajar menggunakan mulut ini untuk mengatakan kata-kata yang benar. Sebab puncak dari ucapan-ucapan yang benar, ini mulut saudara akan dipakai oleh Tuhan. Mulut saudara akan menjadi mulut bicaranya Tuhan, mengatakan hal yang benar. Dan perkataan yang benar itu puncaknya adalah firman. Dan kalau sudah mengatakan kebenaran, maka akan jadi kenyataan. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan itu sabdo pandito ratu, artinya apa yang sudah ucapkan itu jadi. Dan ini nanti akan terjadi, saudaraku, akan menjadi sempurna, teristimewa nanti kepada tokoh-tokoh yang menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Itu orang-orang yang mengendalikan mulutnya dengan luar biasa sampai betul-betul semua yang dikatakan itu benar. Itulah yang dikatakan bahwa mulutnya itu, saudaraku, bisa memancarkan firman, memancarkan kebenaran. Dari mulutnya keluar pedang firman. Saudaraku, oleh karena itu di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 itu anak laki-laki yang dilahirkan itu pun, saudaraku, nanti akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, itu dengan ucapan mulut. Saudaraku, jadi luar biasa, saudaraku. Kita akan baca Yakobus pasal 3 ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Amin. Jadi lidah kita ini seperti kemudi kapal, saudaraku. Kapal apa, saudaraku? Bahtera keselamatan akhir zaman. Gereja akhir zaman, saudaraku, yang terdiri dari 3 tingkat itu, saudaraku. Ada ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus dan pelataran, saudaraku. Dalam Wahyu pasal 12 itu gambarannya adalah seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan dan bintang, kemudian melahirkan anak laki-laki. Kemudian saudaraku, di ayat 17 itu juga ada keturunan yang lain, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahtera akhir zaman yang akan membawa saudara itu diungsikan, diselamatkan dari air bah, bahaya antikris. Jadi air bah di akhir zaman bukan air bah secara lahiriah saja, saudaraku. Ada tsunami besar, bukan seperti itu saja. Tapi air bah di akhir zaman itu, saudaraku, adalah datangnya masa antikris yang akan menenggelamkan bumi dengan segala macam kejahatannya. Nah, orang yang bisa selamat dari masa antikris ini adalah orang-orang yang bisa menjaga lidahnya. Lidahnya mengucapkan kebenaran, tidak suka mengadu domba, mengucapkan hal-hal yang baik, benar, dan kudus. Saudaraku, ini orang-orang yang nanti akan bisa diungsikan Theogo, bahasa Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bahtera keselamatan akhir zaman yang akan mengungsikan saudara dari bahaya masa antikris. Saudara nanti nggak perlu repot-repot bingung dengan tanda 666, karena memang saudara kalau sudah mencapai kriteria rohani ini, bisa menjaga mulut, rohani saudara sudah terukur menjadi bait suci Allah. Saudara digambarkan dalam Wahyu pasal 14 itu, saudaraku, laksana perawan, hatimu itu suci perawan. Hati yang suci itu digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan ucapan mulutnya yang benar, tidak ada dusta. Saudara, kepada orang yang sedemikian, saudaraku, maka Tuhan akan berkenan mengungsikan dia dari masa antikris. Jadi, saudaraku,
Kalau saudara ingin terhindar dari tanda 666, karagma 666 itu jagalah lidahmu. Saudaraku, jaga ucapan mulutmu. Lah meskipun saudara berusaha dengan kekuatan apapun menghindari tanda itu, tapi kalau mulutmu itu penuh hujat, mulutmu itu penuh ucapan-ucapan buruk, sumpah serapah, adu domba, fitnah, dan lain sebagainya, saudara nggak akan bisa diangkat, saudara nggak akan bisa diungsikan. Apapun juga saudara pasti tertinggal kalau saudara memiliki mulut yang kotor. Saudara, oleh karena itu saudara bisa melihat dan mulai saksikan saat ini orang-orang yang mulutnya itu kotor, saudaraku, itu sulit nanti untuk diungsikan, untuk peogo, untuk diselamatkan oleh Tuhan dari masa antikris itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi bahtera keselamatan akhir zaman yang luar biasa yang akan mengungsikan jemaat-jemaat Tuhan dari bahaya antikris, dari bahaya masa antikris. Ini saudara dikendalikan oleh lidah saudara masing-masing. Kalau saudara bisa mengendalikan lidah dengan benar, maka saudara akan diungsikan. Saudaraku, dalam arti kecil saat ini, saudara akan mendapat pengungsian ketika saudara mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup. Saudara akan mendapat mujizat-mujizat Tuhan ketika saudara menghadapi kesulitan hidup. Itu kalau saudara menjaga mulutmu. Jaga mulutmu dari ucapan-ucapan buruk. Sakit penyakitmu disembuhkan Tuhan. Hutangmu bahkan saudaraku, kalau saudara itu mengalami masalah dalam hal ekonomi juga akan diselesaikan oleh Tuhan. Masalah-masalah berat pun akan diselesaikan oleh Tuhan kalau saudara bisa menjaga lidahmu, ucapan mulutmu. Ada satu ayat mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang kalau bisa menjaga lidahnya untuk mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang benar, dia akan mendapatkan pengungsian saat kesulitan, saat kesukaran terjadi. Tetapi orang yang mulutnya kotor, saudaraku, maka dia akan terhimpit dan semakin terhimpit oleh kesulitan dunia, dan puncaknya akan terhimpit pada masa antikris. Saudara, kita akan melihat Wahyu pasal 13, saudaraku. Ini antikris dan juga pengikut-pengikutnya itu, saudaraku, itu memiliki mulut yang jahat, mulut yang sombong, mulut yang penuh hujat. Ini bedanya dengan orang-orang yang diungsikan tadi, dengan orang-orang yang menjadi milik Kristus, diungsikan, peogo, dibawa oleh Tuhan ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari atau 3,5 masa atau 42 bulan. Jadi diungsikan nanti sudah, saudaraku, pada zaman antikris, pada saat tanda 666 itu muncul, nanti itu akan diungsikan orang-orang kudus itu. Tetapi antikris dan orang-orang yang terseret di dalam kesukaran zaman, di dalam puncak kesukaran di akhir zaman, ini adalah orang-orang yang mulutnya kotor, orang-orang yang tidak bisa menjaga mulut. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5 sampai 7 saya akan bacakan. Wahyu pasal 13 ayat 5 sampai 7. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, dan diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Amin. Saudaraku, jadi kepada antikris dan juga pengikut-pengikutnya, bahkan juga orang-orang yang tertinggal itu karena nggak bisa menjaga mulutnya, kepada binatang itu atau antikris ini diberikan mulut yang penuh sombong. Jadi orang sombong, mulutnya yang sering sombong, saudaraku, takabur, saudaraku, sombong, saudaraku, nggak mau mengakui kebenaran. Kalau saya ini, saudaraku, sekalipun mendengar kebenaran itu dari orang yang tidak layak, orang tidak terpandang, dari anak kecil, kalau itu kebenaran saya dengarkan loh, saudaraku. Tetapi ada orang-orang yang merasa sudah mengerti, sehingga dia tidak mau mendengar kalau ada kebenaran itu disampaikan. Itu orang yang sombong, saudaraku. Jadi seringkali sombong itu juga nggak kelihatan, saudaraku. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh
penuh kesombongan dan hujat. Saudaraku, jadi mulut antikris dan pengikut-pengikutnya itu sombong. Sombong itu akibatnya apa? Nggak bisa dinasehati karena sombong, saudaraku. Jadi mulutnya antikris di akhir zaman itu penuh dengan kesombongan dan hujat. Mulutnya penuh hujat apa? Apa dihujat? Saudaraku, pemerintah dihujat, saudaraku. Orang-orang baik dihujat, bahkan surga dihujat, bahkan Tuhan Yesus itu dihujat. Saudaraku, ini roh-roh yang nanti akan semakin merajalela di akhir zaman, saudaraku. Jadi dikatakan di sini Wahyu pasal 13 ayat 5 ini, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi masa antikris itu 42 bulan ya saudaraku, bukan 7 tahun tetapi 42 bulan. 5 kali kesaksian ayat di dalam Alkitab masa antikris itu 42 bulan atau 3,5 tahun. Dan di masa antikris itu pula orang-orang yang mencapai kriteria rohani yang ditentukan oleh Tuhan, mencapai ruang kudus dan ruang maha kudus, mereka sudah diselamatkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, orang-orang yang bisa menjaga mulutnya, lidahnya, mereka akan diselamatkan dari bahaya masa antikris, dari penandaan karagma 666 itu, saudaraku. Ayat yang ke-6 dari Wahyu pasal 13. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Ayat yang ke-7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Amin. Saudaraku, jadi mulai saat ini saya canangkan, saya ajarkan kepada saudara untuk mulai belajar puasa lidah ya saudaraku. Bukan hanya bahasa lidah tapi puasa lidah. Bukan saudara menahan makan minum, itu ringan saudaraku, dan itu sudah umum. Tetapi saudaraku, di akhir zaman saudara bisa puasa lidah, menjaga lidah dari ucapan-ucapan tidak benar, menjaga lidah dari ucapan-ucapan fitnah, menjaga lidah dari ucapan-ucapan adu domba, menjaga lidah dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh, yang tidak pantas. Saudaraku, kepada orang yang sedemikian, Tuhan menjanjikan tempat pengungsian ketika dia mendapatkan kesulitan saat ini. Kalau saat ini saudara menghadapi kesulitan, gunakan lidahmu itu dengan benar. Mungkin selama ini lidahmu itu kotor, suka fitnah sana sini. Mungkin lidahmu selama ini sukanya itu menghujat, sedikit-sedikit menghujat orang. Mungkin selama ini lidahmu itu kotor, mengucapkan kata-kata yang enggak pantas. Saudaraku, mulailah belajar untuk menyucikan lidah. Saudaraku, sebab kepada orang yang bisa menyucikan lidah ini, Tuhan berjanji bahwa dia akan diberikan jalan pengungsian, saudaraku. Baik ketika dia menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi sakit dan penyakit, ketika saudara menghadapi himpitan dari dunia ini, bahkan nanti puncaknya ketika zaman antikris terjadi, saudara akan diungsikan oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan lidah yang diberkati. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung memberkati. Haleluya.